Iboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sania Nurmalasari dengan NIM 8412124020, Prodi Manajemen dari Universitas Insan Cendekia Mandiri 2024. Nah, pernah nggak sih kalian bingung gimana cara ekonomi suatu negara bisa seimbang antara pasar barang dan pasar uang? Nah, kali ini aku akan mengajak kalian buat lebih kenalan, lebih dekat dengan yang namanya kurva IS dan kurva LM. Apa itu kurva IS dan kurva LM? Nanti akan aku bahas ya. Nah, kurva IS dan kurva LM adalah dua alat analisis ekonomi yang bisa membantu kita untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal dan moneter bekerja. Nah, maka dari itu, simak penjelasan sampai akhir ya. Bye, stay tune. Halo teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang analisis keseimbangan kurva ISLM. Apa sih yang dinamakan kurva ISLM itu? Nah, di sini aku akan membahas satu-satu dulu ya. Yang pertama yaitu ada kurva IS atau investment saving. Nah, kurva IS adalah suatu grafik yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat output di pasar barang dan jasa dalam perekonomian. Nah, kurva IS ini menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan tingkat output yang menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar barang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu kurva LM atau liquidity money. Nah, kurva LM adalah kurva yang menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan pendapatan nasional atau GDP ya, di mana pasar uang berada dalam keadaan equilibrium, atau dengan kata lain, permintaan uang sama dengan penawaran uang. Kurva LM ini merupakan bagian dari model ISLM yang digunakan untuk menganalisis interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Nah, oke, kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang keseimbangan pasar barang di dalam kurva IS. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektorial. Kurva IS adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga I dengan pendapatan nasional Y, yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang. Pasar barang merupakan tempat terjadinya interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat dalam perekonomian. Nah, dalam konteks kurva IS ada dua. Yang pertama yaitu ada permintaan agregat. Nah, permintaan agregat itu berasal dari konsumsi C, investasi I, belanja pemerintah G, dan ekspor neto NX. Yang kedua yaitu ada penawaran agregat. Penawaran agregat dilambangkan dengan pendapatan nasional Y. Konsep kurva IS. Kurva IS terbentuk dari syarat keseimbangan di pasar barang, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NXY.
Namun, dalam pembahasan sederhana, biasanya diasumsikan untuk 1-2 sektor itu hanya ada konsumsi C dan investasi I. Yang kedua yaitu 3 sektor. Hanya ada konsumsi C, investasi I, dan pemerintah G dan T. Dalam model IS, perhatian utama adalah bagaimana investasi I dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Biasanya, hubungan ini negatif. Semakin tinggi suku bunga, maka biaya untuk meminjam uang pun akan semakin meningkat, sehingga investasi menurun. Sebaliknya, semakin rendah suku bunga, maka investasi akan cenderung meningkat. Hubungan antara suku bunga dan pendapatan. Karena investasi tergantung pada suku bunga, dan karena investasi adalah bagian dari pengeluaran agregat, maka perubahan suku bunga akan memengaruhi total permintaan dalam ekonomi. Sebagai contoh, ketika suku bunga turun, maka investasi akan menjadi naik, pengeluaran agregat pun menjadi naik, dan pendapatan nasional pun akan menjadi naik. Beda lagi, ketika suku bunga naik, maka investasi akan menjadi turun, pengeluaran agregat pun turun, dan pendapatan nasional pun turun. Artinya, kurva IS selalu menurun dari kiri atas ke kanan bawah pada grafik dengan sumbu Y atau suku bunga dan sumbu X pendapatan nasional. Nah, bisa dilihat ya, ini gambar kurvanya seperti di slide ini. Kemiringan kurva IS. Kemiringan kurva IS tergantung pada sensitivitas investasi terhadap suku bunga, atau bisa disebut marginal propensity to invest atau MPI, dan besarnya pengganda multiplier dalam perekonomian. Jika investasi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga, maka kurva IS pun menjadi menurun. Dan investasi kurang sensitif terhadap suku bunga, maka kurva IS pun akan menjadi naik. Nah, pengganda juga memengaruhi seberapa besar dampak perubahan investasi terhadap output. Multiplier yang tinggi membuat kurva IS lebih respon terhadap perubahan suku bunga. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva IS. Kurva IS dapat bergeser ke kanan atau ke kiri, tergantung pada perubahan dalam komponen-komponen pengeluaran agregat yang tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Seperti yang pertama yaitu ada konsumsi, atau bisa disebut C. Jika masyarakat lebih optimis dan konsumsi meningkat, maka kurva IS akan bergeser ke kanan. Yang kedua yaitu ada belanja pemerintah, atau disebut G. Jika G meningkat, misalnya karena stimulus fiskal, maka kurva IS bergeser ke kanan. Yang ketiga yaitu karena pajak, atau T. Jika pajak menurun, disposable income pun meningkat, konsumsi naik, dan IS pun akan bergeser ke kanan. Yang keempat yaitu ekspektasi bisnis. Jika pelaku usaha optimis, maka investasi naik walau suku bunga tetap, dan IS pun akan bergeser ke kanan. Yang kelima yaitu ada ekspor neto atau NX. Dalam ekonomi terbuka, peningkatan ekspor atau penurunan impor juga mendorong IS ke kanan. Sebaliknya, jika faktor-faktor tersebut menurun, maka kurva IS akan bergeser ke kiri. Ini ada satu contoh tentang perekonomian 3 sektor. Pertanyaannya, diketahui fungsi tabungan E sama dengan 150 ditambah 0,2 YD, dan fungsi investasi I sama dengan 530 dikurangi 600 I. Penerimaan pemerintah berupa pajak sama dengan pengeluaran pemerintah sebesar $100.
Pertanyaannya, tentukan keseimbangan pasar barang atau faktor produksi dan gambarkan. Jawabannya, keseimbangan di pasar barang ditandai oleh S ditambah T sama dengan I ditambah G. Negatif 150 ditambah 0,2 YD ditambah T sama dengan I ditambah G. Karena kita sudah mengetahui S-nya ya, maka dimasukkan negatif 150. Lalu negatif 150 ditambah 0,2 dalam kurung Y kurang T sama dengan T sama dengan I ditambah G. Negatif 150 ditambah 0,2 Y dikurangi 100 ditambah 100 sama dengan 530 dikurangi 600 I ditambah 100. Negatif 150 ditambah 0,2 Y dikurangi 20 ditambah 100. Hasilnya 630 dikurangi 600 I ditambah 100. Negatif 70 ditambah 0,2 Y sama dengan 630 dikurangi 600 I. Hasilnya 0,2 Y sama dengan 700 dikurangi 600 I. Dan bisa ditarik kesimpulan fungsi S-nya Y sama dengan 3500 dikurangi 3000 I. Nah, ini ada contoh kurvanya ya, bisa dilihat. Ini contoh kurva perekonomian 3 sektor. Oke, mari kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu kurva LM. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga I dan pendapatan nasional Y yang menjaga keseimbangan di pasar uang. LM berasal dari kata L, yaitu liquidity preference, yang artinya permintaan uang, dan M yaitu money supply, yang artinya penawaran uang. Jadi, kurva LM menggambarkan seluruh kombinasi antara pendapatan dan suku bunga yang membuat permintaan uang L sama dengan penawaran uang M. Nah, di sini kita akan membahas tentang keseimbangan di pasar uang, yaitu di dalam kurva LM. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan permintaan uang atau L dan penawaran uang atau M. Di pasar uang terjadi interaksi antara yang pertama yaitu di permintaan uang atau L, yaitu uang yang dibutuhkan masyarakat untuk dua tujuan. Yang pertama yaitu transaksi dan berjaga-jaga, yang kedua yaitu spekulasi. Lalu yang kedua yaitu penawaran uang atau M, yaitu uang yang beredar dalam masyarakat, kartal dan giral ya. Nah, dan ditentukan oleh bank sentral. Keseimbangan terjadi saat L sama dengan M. Artinya, jumlah uang yang diinginkan masyarakat sama dengan jumlah uang yang tersedia. Fungsi permintaan uang. Permintaan uang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu permintaan untuk transaksi dan berjaga-jaga. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk bertransaksi. Yang kedua yaitu ada permintaan untuk spekulasi L2, yang tadi L1 ya. Nah, jika suku bunga rendah, maka orang lebih suka menyimpan uang, maka L2-nya naik. Dan jika suku bunga tinggi, maka orang lebih suka menyimpan dalam bentuk aset, maka L2-nya pun menjadi turun. Nah, sekarang penawaran uang. Penawaran uang ditentukan oleh otoritas moneter, misalnya Bank Indonesia. Jumlah ini tetap oksogen dalam jangka pendek. Maka keseimbangan pasar uang yaitu L sama dengan M, menjadi KY ditambah M0 kecil dikurang MI sama dengan M. Selesaikan untuk mendapatkan fungsi LM, yaitu KY sama dengan M dikurangi M0 ditambah MI sama dengan Y sama dengan 1 per K dalam kurung M dikurangi M0 ditambah MI. Nah, ini ada satu contoh ya. Diketahui permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dinyatakan dengan fungsi L1 sama dengan 0,20 Y.
Nah, permintaan uang untuk spekulasi dinyatakan dengan fungsi L2 sama dengan 400 dikurangi 500I. Fungsi penawaran uang MS sama dengan 1000 triliun dolar. Tingkat bunga yang terjadi antara 5% sampai 15%. Nah, pertanyaannya, tentukan fungsi LM dan gambarkan. Pembahasannya, fungsi permintaan uang ditentukan dengan rumus L sama dengan L1 ditambah L2. Fungsi permintaan uang L sama dengan L1 ditambah L2 sama dengan L ditambah 0,20Y ditambah 400 dikurangi 500I. Fungsi penawaran uangnya MS sama dengan 1000 triliun. Maka fungsi LM-nya yaitu L sama dengan MS. L sama dengan MS 0,20Y ditambah 400 dikurangi 500I sama dengan 1000 sama dengan 0,2Y sama dengan 600 ditambah 500I. Maka fungsi LM-nya yaitu Y sama dengan 3000 ditambah 2500I. Nah, maka ini kurvanya ada ya, bisa dilihat. Mengapa kurva LM miring ke atas? Jika pendapatan nasional naik, masyarakat butuh lebih banyak uang untuk bertransaksi. Tapi karena jumlah uang beredar tetap, maka suku bunga harus naik agar permintaan uang spekulatif turun. Maka Y naik dan I pun menjadi naik. Inilah sebabnya kurva LM miring dari kiri ke bawah ke kanan atas. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM. Yang pertama yaitu jumlah uang beredar. Jika naik, kurva LM bergeser ke kanan, dan jika turun, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Yang kedua yaitu parameter K, permintaan uang untuk transaksi. Kenaikan K akan menjadikan kurva LM lebih curam. Yang ketiga yaitu ada parameter M, permintaan spekulasi terhadap I. Jika masyarakat lebih sensitif terhadap I, maka kurva LM lebih datar. Ada beberapa ciri-ciri kurva LM. Yang pertama yaitu kurva LM mencerminkan pasar uang. Yang kedua yaitu miring ke atas, positif antara I dan Y, dan bergeser bila terjadi perubahan jumlah uang beredar, perubahan perilaku masyarakat terhadap uang dan bunga. Yang terakhir, digunakan bersama kurva IS untuk mencari keseimbangan umum, yaitu ISLM dalam ekonomi makro. Nah, bisa ditarik kesimpulan, kurva IS dan kurva LM itu digunakan bersama dalam model ISLM untuk menentukan keseimbangan makroekonomi, yaitu kombinasi suku bunga dan output nasional yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang secara bersamaan. Yang kedua yaitu titik potong kurva IS dan LM adalah titik keseimbangan umum perekonomian jangka pendek. Yang ketiga yaitu kurva IS fokus pada dampak kebijakan fiskal. Yang keempat, kurva LM fokus pada dampak kebijakan moneter. Dan yang terakhir yaitu memahami keduanya itu penting untuk menganalisis bagaimana suatu negara menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi perubahan investasi, konsumsi, suku bunga, dan jumlah uang yang beredar.